Lagi-lagi diduga kencan sejenis berujung maut. Kali ini kasusnya di Pancoran Mas Depok. Apa yang membuat pelaku ini sampai begitu tega menghabisi nyawa teman kencannya? Padahal tentu niat awal dari pertemuan itu adalah untuk berkencan. Inilah gelar tikar Crime Update. Ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, selamat datang kembali tentunya di channel Gelar Tikar, tempat paling pas buat ngomongin gitu ya, sambil santai sejenak ngomongin cerita-cerita kriminal nyata yang bikin kita semua ini ngelus dada. Seperti biasa, siapkan cemilan boleh gitu kan, rapikan tempat duduknya sambil gelar tikernya, dan mari kita mulai obrolan kita hari ini. Khusus buat kalian semua warga Gelar Tikar yang setia, mari kita selami kronologi lengkap sebuah peristiwa kelam yang sempat bikin gempar kota Depok baru-baru ini. Semua ini bermula dari sebuah perkenalan di dunia maya, lagi-lagi dari dunia maya. Dari sebuah aplikasi khusus pertemanan pria, disinilah takdir mempertemukan dua lelaki, Hunayfi 51 tahun dan Saipul 26 tahun. Pada hari Kamis 23 Juli 2026, Saipul ini mengundang Hunayfi untuk datang berkunjung ke tempat tinggalnya, kontrakannya di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Alasannya klasik tapi manusiawi. Saipul ini mengaku sedang merasa kesepian dan butuh teman untuk ngobrol, untuk berbagi cerita. Tapi siapa sangka niat awal silaturahmi berubah menjadi malam yang penuh petaka. Entah apa pemicunya, obrolan santai itu mendadak berubah menjadi adu mulut yang sengit. Emosi yang tak terkendali membuat Saipul benar-benar gelap mata. Dalam sekejap, nyawa Hunayfi melayang di tangan orang yang baru saja dikenalnya, baru saja ditemuinya. Korban tewas akibat tusukan senjata tajam jenis pisau dapur. Disinilah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Karena panik dan bingung bagaimana cara menyingkirkan tubuh korban gitu ya, karena masih utuh gitu ya, Saipul melakukan tindakan yang sangat di luar nalar. Ia menggunakan pisau dapur yang sama, ia nekat memotong bagian pangkal paha korban agar jasadnya bisa dimasukkan ke dalam karung secara terpisah. Setelah misinya selesai, Saipul bukan cuma membuang jasad malang tersebut, ia juga membawa kabur sepeda motor milik Hunayfi dan kabur jauh ke daerah Panimbang, Pandeglang, Banten untuk kemudian dijual. Desas-desus katanya sih Saipul karena diraba-raba sama Hunayfi, makanya dia nggak terima gitu ya. Itu kalau baca sekilas di berita-berita. Sehari setelah kejadian, tepatnya pada Jumat 24 Juli 2026, warga di kawasan Tanah Merah, Pancoran Mas Depok sempat melihat sebuah karung teronggok di tanah kosong. Waktu itu tidak ada satupun warga yang curiga gitu. Mereka ini kompak mengira karung itu cuma berisi tumpukan sampah biasanya. Ya mungkin biasanya ada orang buang sampah di situ. Hari demi hari berlalu, di sisi lain keluarga dari Hunayfi ini mulai cemas. Pada Sabtu 25 Juli 2026, istri Hunayfi akhirnya melapor ke Polres Metro Depok karena suaminya ini sudah 2 hari tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya waktu menunjukkan Selasa gitu, di Selasa 4 Agustus 2026 atau selang 12 hari sejak karung itu pertama kali dibuang karena sudah gerah dengan bau tak sedap dan berniat membersihkan lokasi, warga ini inisiatif untuk membakar karung yang mereka kira sampah tersebut. Tapi betapa terkejutnya dan syoknya warga saat api mulai membakar sebagian karung yang terlihat di dalamnya bukanlah sampah rumah tangga, melainkan bagian tubuh manusia tanpa kaki. Temuan ini langsung dilaporkan ke pihak berwajib gitu ya, secara cepat gitu ya. Dan dari hasil pendalaman dan laporan orang hilang yang sebelumnya sempat dibuat oleh sang istri Hunayfi gitu ya, terungkaplah bahwa jasad dalam karung tersebut adalah almarhum Hunayfi. Astaghfirullahalazim ya. Dan polisi alhamdulillah tidak butuh waktu lama untuk bergerak. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya langsung tancap gas melakukan pengejaran. Hanya berselang sehari setelah jasad ditemukan gitu ya, terungkap tepatnya pada 5 Agustus 2026, pelaku utama gitu, otak dibalik semuanya yaitu Saipul ini berhasil diringkus tanpa perlawanan berarti di tempat persembunyiannya di Pandeglang, Banten. Kini Saipul harus
mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji yang telah ia lakukan. Uniknya, kasus ini sempat jadi sorotan tajam warganet begitu identitas Saiful terkuak. Kolom komentar di akun media sosial miliknya langsung digeruduk oleh netizen yang penasaran. Usut punya usut, dari jejak digital yang tertinggal, Saiful ini ternyata pernah tampil di sebuah panggung dangdut di salah satu stasiun televisi swasta. Sebelum akhirnya hidupnya berujung di balik jeruji besi sebagai seorang tersangka kasus kriminal berat, yaitu pembunuhan. Aduh, wah, sungguh sebuah pelajaran berharga buat kita semua warga Gelar Tikar ya. Kasus ini sekali lagi mengingatkan kita untuk selalu waspada, selektif, dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan siapapun gitu ya. Terutama dengan orang yang baru kita kenal lewat dunia maya. Karena kita nggak tahu latar belakangnya seperti apa. Kadang salah ucap dan lain sebagainya aja bisa memicu hal-hal yang di luar dugaan. Kejahatan bisa mengintai siapa saja, di mana saja. Bagaimana pendapat warga semua tentang kejadian ini? Pastikan tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk cerita-cerita atau berita-berita kriminal lainnya yang patut dijadikan pelajaran. Sekali lagi, jangan lupa subscribe.